Puji Tuhan, suatu anugerah yang besar pada hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Begitu besar kasih-Nya kepada kita. Dia mau mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih. Mari saudara kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terlalu besar kasih-Nya, terlalu mahal darah yang Dia korbankan untuk saudara dan saya. Kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Haleluya Yesus. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sidang jemaat semua menyanyikan lagu ini. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
untuk menebus hidup kita. Haleluya. Tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi katakan tercurah. Nanti Bapak Munte bersiap untuk berdoa. Firman. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu Tuhan datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Untuk kami memperingati Tuhan bagaimana pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau rela mati Tuhan untuk dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan memuji dan mengagungkan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan mengurapi Engkau Tuhan. Untuk kami menyembah Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Pakailah kehidupan kami Tuhan sebagaimana kami ada Tuhan. Menjadi alat-Mu terang, menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan menjadi berkat-Mu di menerangi dunia ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di akhir-akhir ini Tuhan, manusia dan dunia ini Tuhan, semakin menuju kebinasaannya Tuhan. Pakailah kehidupan kami Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi berkat-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau ya Bapa. Biarlah pakai suara kami, pakai lidah mulut kami Tuhan. Pakai hati dan pikiran kami untuk fokus Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadir di hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk memberi kami kekuatan yang baru. Damai, sukacita dan pengharapan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Mari Tuhan, antarkan mereka tibakan di tempat ini. Untuk kami sama-sama memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang mengambil bagian Tuhan pada pagi hari itu. Yang melayani Engkau Tuhan. Pakai dan urapi mereka Tuhan. Beri kekuatan, hikmat dari surga Tuhan. Sehingga Engkau dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serana dan perserana yang kami pakai dalam memuji Engkau Tuhan. Pakai urapi semuanya Tuhan. Semuanya untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Ya, hati orang tua mana yang tidak sedih ketika mengantar anaknya ke pelaminan. Waktu begitu cepat berlalu. Waktu begitu cepat berlalu. Papa masih ingat ketika kamu belajar jalan, Nak. Waktu itu kamu jatuh dan kamu melihat Papa. Kemudian Papa mengulurkan tangan dan kamu bangkit kembali dan kamu berjalan lagi. Kamu mencoba untuk berjalan lagi dan jatuh lagi. Tetapi Papa coba untuk membiarkan kamu dan kamu bangkit lagi dan kamu berjalan lagi. Waktu sangat cepat berjalan. Papa juga masih ingat ketika kamu masih kecil dan mulai untuk sekolah. Ketika itu masuk TK, bahkan sampai awal-awal SD. Kalau kamu sekolah, kamu selalu gelisah di kelas. Kamu selalu melihat di jendela ketika belajar. Inguk terus melihat. Kalau orang tuanya masih menjaganya. Dan Papa bisa melihat bahwa kamu kelihatan gembira ketika orang tuanya menjaga di luar. Sekarang kamu sudah dewasa
Bahkan kamu sudah lulus kuliah dan saatnya untuk kamu masuk di dalam pelaminan. Papa tidak akan selalu ada untukmu nanti. Kamu harus menjadi kepala untuk keluargamu dan membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Namun apapun yang kamu hadapi nanti, apapun yang kamu alami, seberat apapun bebanmu nanti, ingat cerita ayah ini.
kasih buat pengorbanan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Hatimu terukir namaku di wajahmu, terukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar-Mu yang kasih-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, haleluya, pujian, oh Yesus, hormat tiada ternilai, salibmu Tuhan, Kau sungguh berharga bagi kami. Aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala kemuliaan dan hormat. Segala pujian, haleluya, haleluya, hormat tiada Begitu besar kasih Allah akan dunia.
Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, lahir di dunia untuk sebuah misi penebusan. Misi yang mustahil dilakukan oleh siapapun. Misi penebusan diawali dengan kelahirannya di kandang domba. Usia 12 tahun, dia sudah menyukai bait Allah, bahkan dia mengajar di sana. Dia mulai memberitakan keselamatan saat usia 30 tahun. Dia berjalan sambil mengadakan mujizat. Dia memberitakan firman kebenaran pada semua orang. Dia menceritakan perumpamaan serta mengasihi orang-orang yang membencinya. Saatnya telah tiba. Misi penebusan harus diselesaikan. Rangkaian penderitaan menantinya seakan-akan tidak sabar untuk menunggu menggenapi nas. Di ruangan atas, Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan. Bahkan Judas ada di sana. Taman Getsemani menjadi saksi bisu menetesnya peluh dan darah. 3 orang muridnya menjadi saksi hidup, walaupun saat itu mereka sudah terlelap. Hatinya sedih seperti mau mati rasanya. Doa yang dipanjatkan mencoba untuk meluluhkan hati Bapa. Jikalau sekiranya mungkin, ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Cawan penderitaan itu harus diminumnya. Si pengkhianat sudah datang dan mencium dia. Sejak malam itu, sesah dan siksa selalu menghujami tubuhnya. Dia dipermainkan mahkamah agama dan dipermainkan oleh wali negeri. Dia diludahi, dia dipukul, dia dicambuk sampai wajahnya bukan lagi seperti manusia. Puncak penderitaan itu ada di bukit sana, jauh dari sini. Itulah jeritan kesakitan pada saat paku-paku itu menancap kaki dan tangannya. Oleh cinta semua itu dijalaninya. Dia masih sempat memanjatkan doa bagi orang-orang yang menganiayanya. Bahkan dia sempat membawa seorang penyamun bersamanya ke Firdaus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Misi penebusan itu berhasil. Yesus mati. Anakku, oleh cinta Allah Bapa mengirimkan Yesus, anaknya, datang ke dunia. Oleh cinta dia dipukul, oleh cinta dia dihina, oleh cinta dia ditikam karena pemberontakan kita. Oleh cinta semua dikenapinya, semua untuk kita. Anakku, Papa tidak selalu akan ada bersamamu nanti.
Jika terasa bebanmu begitu berat, ingat, Yesus sudah pikul bebanmu. Jikalau penyakitmu begitu terasa menyakitkan, ingat, bilurnya sudah menyembuhkanmu. Saat sedih hatimu, ingat anakku, Yesus dengar seruan doamu. Waktu hilang jalanmu, ingat, kau sudah ditebus. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan, ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhan.
bersama-sama. Kita bayangkan diri kita berada di bawah salib Yesus. Di mana Sang Juru Selamat mati untuk menebus dosa-dosa kita. Di bawah kaki salibnya. Kita mau datang, mau serahkan semua dosa dan kesalahan. Sambil kita menyatakan, dosaku telah disucikan. Dosaku telah diampuni Tuhan. Rila masih gila, lala masih gila. Rila masih gila, lala masih gila. Salibnya, salibnya, kami Tuhan, Kau disalibkan. Oleh karena kami, Engkau disalibkan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan Engkau yang tidak mampu untuk menolak itu Tuhan. Tapi karena Engkau mau menggenapi, Engkau cinta terhadap kami, maka Engkau mau berkorban kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan kepada kami. Kami bangga karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami butuh akan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami tak mampu berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami tak mampu berjalan tanpa firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan di balik kayu salib-Mu Tuhan. Biar kami juga Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau memakai kehidupan kami, setiap kami yang ada Tuhan. Bukan hanya kami sebagai pendengar, tetapi kami juga sebagai pelaku. Kami mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami harus menjalankan dan menjalankan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut dan duduk diam untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Selamat memperingati Jumat Agung. Kita buka Alkitab kita
Yesaya 53. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-53. Yesaya 53, mulai ayatnya yang pertama. Yesaya 53 ayatnya yang pertama. Coba Gina pointernya. Gina pointer. Yesaya 53 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi semuanya sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ia menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Itu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun dia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Puji Tuhan. Sengasih Tuhan, kita kembali kepada ayatnya yang pertama. Kita kembali kepada ayatnya yang pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 1 menyatakan bahwa kepada siapa yang percaya berita yang kami dengar. Nah saudaraku, saya menulis demikian. Tidak ada lagi yang dapat diberitakan. Tidak ada lagi yang dapat diberitakan, saudaraku. Maksudnya tidak ada lagi yang perlu dibantahkan. Tidak ada lagi yang perlu disanggakan. Tidak ada lagi, saudaraku, satu
berita-berita yang masih merupakan sesuatu yang akan dikerjakan. Tetapi semuanya telah dilaksanakan. Apa yang tertulis dalam Yesaya 53, kurang lebih 650 sampai 600 tahun sebelum Masehi. Yesaya sudah menubuatkan tentang satu penderitaan. Oleh karena itu, kepada siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Pada waktu itu saudaraku masih merupakan siapa yang percaya bahwa ada seorang anak manusia, anak tunggal Bapa, mau menyerahkan dirinya sedemikian rupa. Sedemikian rupa, saudaraku. Oleh karena itu, marilah kita yang ada pada pagi hari ini, kita jangan lagi meragukan tentang pengorbanan Tuhan. Kita tidak lagi saudaraku meragukan tentang kematian Tuhan. Tetapi mari kita lanjutkan kehidupan kita. Kita lanjutkan iman kita. Kita lanjutkan percaya kita. Ayat B dikatakan, kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Dan saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah kondisi dunia seperti sekarang ini, banyak orang yang mulai bimbang. Banyak orang yang mulai meragukan. Banyak orang saudaraku yang mulai bertanya-tanya. Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan itu dinyatakan? Jelas saudaraku, anaknya saja dikorbankan. Anaknya saja diserahkan. Apakah lagi kebutuhan dan keperluan kita? Roma pasal 8. Tetapi kenyataannya saudaraku, banyak di antara kita yang hari-hari ini mulai ragu. Mulai bimbang. Mulai bertanya-tanya. Kepada siapa pengorbanan Tuhan itu dinyatakan? Selanjutnya apa yang Tuhan akan kerjakan bagi kita? Apakah hanya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Dan Tuhan menyerahkan semuanya kepada kita? Tidak, saudaraku. Oleh karena itu, Dia masih terus bekerja. Dan janganlah kita bertanya. Seperti Yesaya 49 ayat yang ke-14 dikatakan. Bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Tuhan telah melupakan aku. Saudara kasih Tuhan, satu kondisi yang menyatakan bahwa kita sudah kehilangan pengharapan kita. Kehilangan segala sesuatunya dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini Dia berkata kepada kita. Bahwa Dia telah menderita. Dia telah menderita untuk kita. Dan oleh karena itu, marilah saudaraku, untuk dapat kita jalani hidup ini. Karena tidak ada lagi yang dapat dibanggakan oleh Tuhan. Semuanya saudaraku, Dia berikan ayat 2 sampai ayat yang ke-12. Oleh karena itu, mari Dia menderita agar kita tidak lagi menderita. Haleluya. Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan kehendaki. Dia sudah menderita sedemikian rupa. Tadi kita sudah melihat videonya, saudaraku. Bagaimana Dia menderita. Bagaimana saudara Tuhan cambuk itu. Bagaimana Dia menerima semuanya itu. Agar apa saudaraku? Agar kita tidak lagi menderita. Agar saudaraku kita tidak lagi bimbang. Agar kita tetap berjalan. Tidak perlu saudaraku kita diberitakan lagi. Tidak perlu kita diingatkan lagi. Tetapi saudara kasih Tuhan, tangan Tuhan yang berkuasa itu biarlah dinyatakan dalam kehidupan kita. Apabila kita tetap yakin dan percaya bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Dan Dia memberikan segala satunya untuk kita. Haleluya. Nah hari ini saudaraku kita melihat. Apa saja yang menjelang saudaraku kematian Tuhan. Dan apa saja yang diingatkan oleh firman Allah kepada kita. Bahwa kita tidak perlu lagi menderita. Karena apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib saudaraku melalui Yesaya 53. Adalah merupakan satu yang awal sampai kepada yang akhir. Haleluya. Yang awal saudaraku sampai kepada yang akhir. Alfa dan Omega saudaraku. Dia sekali melakukannya maka itu berlaku untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita lihat. Apalagi saudaraku yang kita tidak perlu derita dalam hidup ini. Yang pertama adalah alam maut. Kita tidak lagi saudaraku menderita di dalam alam maut. Karena pengorbanan Tuhan. Memindahkan kita dari maut saudaraku kepada kehidupan yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dengan jelas dikatakan. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Sungguh Tuhan. Alam maut. Tuhan memindahkan kita dari maut kepada hidup yang kekal. Oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia Allah. Kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah saudaraku dipulihkan kembali.
Pemazmur menulis saudaraku bahwa kita bukan hanya ditebus, tapi kita dirampas dari maut saudaraku. Kita dirampas dari maut, dari kehidupan maut saudara. Tuhan dirampas kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi jangan lupa, Filipi pasal 2 ayat 12 tertulis saudaraku. Mari kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan sampai saudara Tuhan karya Yesus di atas kayu salib menjadi sia-sia. Karena kita kembali kepada hidup kita yang lama. Kita kembali saudaraku berbuat dosa. Seringkali saudara Tuhan karena penghukuman Tuhan belum dilaksanakan. Maka kita menganggap janji Tuhan saudaraku tentang keselamatan itu tetap ada dalam hidup kita. Ingat saudaraku. Lukas 16 dengan jelas berkata. Allah tidak bisa disuap. Allah tidak melihat kekayaan saudaraku. Tapi Allah melihat kehidupan kita. Allah tidak melihat pengorbanan kita saudaraku dalam arti kata persembahan. Tapi Allah melihat kehidupan kita. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Agar kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia. Dan kapan saudaraku kita menerima keselamatan itu? Kapan kita menerima keselamatan itu? Pertama saudara kasih Tuhan adalah ketika seseorang itu pulang ke rumah Bapa. Karena rumahnya sudah selesai. Wahyu 13 berkata bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Wahyu 14. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Saudaraku. Dan yang kedua adalah ketika Yesus datang kembali. Kegenapan itu dinyatakan. Mari kita buka. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kita membaca mulai ayatnya yang ke-50. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Serang kasih Tuhan. Kapan keselamatan itu saudaraku meniadakan alam maut? Itu pada waktu tanda penghulu di udara saudaraku berbunyi. Berseru. Nafiri dibunyikan. Yesus datang kedua kalinya. Maka orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Untuk menerima hidup yang kekal. Dan orang-orang saudaraku yang disingkirkan akan diubah dalam sekejap. Menerima tubuh kemuliaan. Karena darah dan daging ini tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Oleh karena itu saudaraku, orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Orang-orang saudaraku yang penuh dengan roh yang menikah menjadi mempelai saudaraku disingkirkan. Dan ketika Yesus datang kembali saudaraku, setelah orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, maka orang-orang yang disingkirkan saudaraku akan diubah dalam sekejap dengan tubuh kemuliaan. Darah dan daging tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Sekali lagi, darah dan daging tidak mewarisi kerajaan Allah saudaraku. Kita perlu sesuatu yang bukan terdiri dari darah dan daging. Nah, saya kasih Tuhan, kapan kita menerima sehingga kita tidak lagi menderita di alam maut? Itu ketika kita menjadi percaya, ketika kita
Mempertahankan keselamatan itu saudaraku dengan tidak lagi hidup dalam dosa. Tidak lagi saudaraku berbuat dosa. Dan kita akan menerima itu semua ketika Yesus datang kedua kalinya. Hal yang kedua saudaraku, apalagi yang kita tidak lagi perlu menderita. Mari, sakit hati saudaraku. Sakit hati. Sesuatu yang kita tahu tapi kita seringkali saudaraku senang menikmati. Sesuatu yang kita tahu tidak baik tetapi saudaraku kita seringkali kita senang menikmati itu semua. Nah Yesus saudaraku semenjelang saat-saat dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Kita baca ayatnya yang ke-33. Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seenggaknya Tuhan, mari kita melihat. Menjelang dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dan hanya Injil Lukas yang mencatat bahwa dia berbicara kepada tuh Bapa. "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara kasih Tuhan, dia berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan dia. Untuk orang-orang yang mencabuk dia. Untuk orang saudaraku yang menaruh mahkota di atas kepalanya. Untuk orang-orang yang meludahi dia. Untuk orang-orang saudaraku yang menginjak-injak dia, saudaraku, yang menendang dia, yang berbuat suatu saudaraku yang menyakitkan dia. Ada tertulis dalam firman Allah bahwa orang yang menghujat anak manusia, saudaraku, dia akan diampuni. Dan Yesus, saudara Tuhan, dia tidak sakit hati. Dengan kasih, saudaraku, dia meminta ampun kepada Bapa untuk mereka yang hidup berbuat suatu untuk dia. Matius pasalnya yang ke-27. Injil Matius pasalnya yang ke-27. Kita baca ayatnya yang ke-44. Matius pasal 27 ayatnya yang ke-44. Satu ayat, saudaraku. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Tadi dalam Injil Lukas pasal 23 yang kita baca, saudaraku, menyatakan bahwa dua penyamun, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Tetapi sebelum Sang Tuhan, mereka itu menghembuskan napas terakhir, saudaraku, karena mereka juga disalibkan dan harus mati. Matius sempat mencatat bahwa dari ketika mereka bersama-sama disalibkan di kiri kanan daripada Yesus, Matius masih sempat mendengar bahwa mereka mencela Yesus. Mereka, saudaraku, berkata-kata seperti prajurit-prajurit, seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang berkata, "Kalau memang engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu sendiri. Kalau engkau bisa menyelamatkan diri orang lain, maka selamatkanlah dirimu." Dia masih mendengar dan dia mencatat dalam Matius pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-44. Saudara kasih Tuhan, kita baca lagi
dalam Lukas pasalnya yang ke-23. Dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Kita baca ayatnya yang ke-39. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa apa yang Yesus katakan, aku ucapkan dalam ayatnya yang ke-34, bahwa dia berdoa kepada Bapa, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku, dia wujudkan sebagai satu kehidupan. Dia menyatakan kepada banyak orang yang ada pada waktu itu bahwa dialah yang bisa membuat seorang itu selamat. Dialah yang bisa membawa orang itu kepada Firdaus. Saudaraku, dia yang bisa memberikan kehidupan yang kekal. Mereka mendengar, saudaraku, dan Matius mencatat bahwa mereka mencela Yesus. Mereka, saudaraku, tetap menghujat Yesus. Mereka, saudaraku, berkata mengejek Yesus, saudaraku. Tetapi kita melihat dalam kondisi, saudaraku, kesakitan, menderita dengan sangat, tetap dia menyatakan kasih. Dia menyatakan kasih. Yang pertama, dia sekali lagi dia berdoa untuk orang-orang yang menganiaya dia. Yang kedua, saudaraku, dia tetap menginjil. Dia tetap, saudaraku, menyatakan bahwa dialah satu-satunya jalan. Dialah satu-satunya kebenaran. Dan dialah satu-satunya yang bisa membawa kepada kehidupan. Kita lihat. Siapa yang mau membuka hati, dia yang diselamatkan. Siapa yang mau membuka hati, saudaraku, dia dipulihkan. Haleluya. Siapa yang mau membuka hati, saudaraku, maka dia menerima berkat Tuhan. Dua penyamun ini, saudaraku, melambangkan kehidupan orang-orang Kristen, gereja yang ada. Yang satu, saudaraku, sama mendengar firman yang sama yang diucapkan oleh Yesus, saudaraku, di atas kayu salib. Berita sukacita yang sama, saudaraku, kabar keselamatan yang sama, saudaraku. Firman yang sama yang dia dengar, tetapi dia tetap menghujat. Dia tetap, saudaraku, tidak mau membuka hati. Tetapi yang satu, saudaraku, dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang kembali." Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini juga Yesus berkata, "Engkau bersamaku di Firdaus." Saudara yang kasih Tuhan. Mari. Selama ini mungkin ada di antara kita, tapi saya berdoa jangan, saudaraku. Tidak ada. Tapi mari. Seberapa besar kasih kita, saudaraku, kepada orang-orang yang menyakiti kita. Seberapa kita menderita karena kita menyimpan perasaan hati, saudaraku, yang tidak baik. Daud, saudaraku, sampai berkata, "Merana tulangku, habis hidupku. Hari-hari yang kujalani dengan susah payah. Kenapa? Karena aku menderita." Kenapa, saudaraku, dia menderita? Karena sakit hati. Karena sakit hati, saudara Tuhan. Yesus tidak mau, saudaraku, bahwa kasih itu dia bawa saudaraku dalam kematian, tidak. Tapi, saudaraku, kasih itu dia wujudkan dengan dia berdoa untuk orang-orang banyak. Dan dia, saudaraku, dia tetap menyatakan kasihnya kepada kedua penyamun yang ada. Bagaimana dengan kita? Kita, saudaraku, seperti penyamun yang satu yang tetap, saudaraku, tidak mau membuka hati. Ataukah kita seperti penyamun, saudaraku, yang mau membuka hati untuk menerima kasih Tuhan? Saudara kasih Tuhan. Dia sudah menderita di atas kayu salib. Dia sudah menderita, saudaraku, sepanjang sepanjang perjalanan, saudara kasih Tuhan. Dia menderita hanya untuk kita. Penderitaan, saudaraku, dia menerima semua apa yang sedang engkau rasakan hari-hari ini. Cambuk demi cambuk, saudaraku, deraan demi deraan. Setiap cambuk, saudaraku, setiap deraan itu mempunyai makna. Mempunyai makna, saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita. Dan setiap kali cambuk itu, saudaraku, dia dihujamkan kepada tubuhnya, saudaraku. Ada sesuatu yang Tuhan terima dari kita. Haleluya. Ada sesuatu, saudaraku, yang Tuhan terima dari kita.
Dan dia jadikan saudaraku hidupnya, dirinya saudaraku untuk menerima semua hal-hal yang saudaraku yang membuat kita menderita. Sehingga kita tidak lagi perlu, harusnya saudaraku tidak perlu lagi menderita sakit hati karena orang. Mari, dia sudah lakukan itu di atas kayu salib. Tidak layak saudaraku kita sakit hati. Tidak layak saudaraku kita menyimpan kesalahan orang saudaraku. Yesus saja tidak pernah menyimpan saudaraku. Dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Ampunilah mereka saudaraku. Berarti semua orang. Termasuk siapa? Penyamun. Yang mau membuka hati. Selesailah sudah. Dia melakukan semuanya itu. Hal apa lagi saudaraku yang kita tidak perlu menderita? Mari kita buka Galatia pasalnya yang ketiga. Galatia pasalnya yang ketiga. Banyak orang Kristen saudaraku yang masih menyimpan penderitaan ini. Galatia 3 ayatnya yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Banyak orang Kristen yang masih percaya bahwa dia masih hidup dalam kutuk. Baik kutuk yang diwarisi oleh nenek moyang saudaraku. Walaupun saudaraku maupun oleh perkataan-perkataan orang yang mengutuk dia. Yang saudara yang kasih Tuhan. Yesus telah menerima semua kutuk. Sehingga saudaraku tidak lagi kutuk yang ada dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku jangan mau saudara ditekan, diintimidasi dengan perkataan bahwa kehidupanmu ini karena kutuk. Karena apa yang telah diwariskan oleh nenek moyangmu, oleh orang tuamu, oleh kakekmu, saudaraku, oleh leluhur-leluhurmu. Tidak. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan. Saat itu juga saudaraku, kutuk kita telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Jangan lagi saudaraku mau ditekan. Jangan lagi mau diintimidasi. Jangan lagi mau saudaraku bahwa saudara dalam kutuk. Tidak. Kita hidup karena kita menjadi anak-anak Abraham. Maka saudaraku yang kita terima bukan lagi kutuk. Tetapi berkat Abraham. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan. Tidak ada lagi kutuk dalam hidup kita. Yesus telah menerima itu semua di atas kayu salib. Hal apa lagi saudaraku yang kita harus terima? Tidak lagi menderita. Putus asa. Saudaraku. Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12. Kita baca ayatnya yang pertama. Surat kepada orang Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang yang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Yesus telah menerima itu semua. Dalam ayatnya yang dikatakan yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara kasih Tuhan, segala bantahan, segala celaan, saudaraku, segala sesuatunya sudah Yesus terima. Mari, jangan engkau menjadi lemah. Jangan engkau menjadi lemah dikatakan. Jangan engkau menjadi lemah dan jangan engkau putus asa. Saudara yang kasih Tuhan. Mari. Hari Minggu lalu kita belajar saudaraku, bahwa
Iblis selalu saudaraku menekan kita dengan suara-suara yang tidak baik. Dengan suara-suara negatif saudaraku. Bahwa kita ini adalah kalah. Kita inilah orang tidak mampu. Kita inilah orang yang tidak bisa. Kita adalah orang-orang yang gagal saudaraku. Tetapi hari ini Tuhan datang kepada kita. Bahwa dia telah terima itu semua di atas kayu salib. Haleluya. Bantahan itu saudaraku dia telah terima. Jangan lagi kita menerimanya. Perkataan itu saudaraku sudah dia terima. Jangan lagi kita menerimanya. Ingat aku kalau kita menerimanya, berarti saudara kasih Tuhan apa yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib, saudara menjadi sia-sia. Bantahan itu saudara perkataan-perkataan negatif itu kembali kepada kita. Sehingga kita menjadi lemah dan kita menjadi putus asa. Padahal saudara dengan jelas Yesus sudah menanggung itu di atas kayu salib saudara. Tetapi saudara sekali lagi kalau kita menerimanya, berarti saudara kita mencabut kembali. Kita merampas kembali saudara, kita mengambil kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib saudara. Sehingga menjadi bagian kita. Tidaklah heran banyak orang Kristen saudaraku menjadi lemah. Tidaklah heran saudaraku banyak orang Kristen menjadi putus asa. Kenapa? Karena bantahan Tuhan, saudaraku, bantahan yang sudah diberikan kepada kita saudaraku sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Tapi saudaraku kita dengan jelas mengerti akan hal ini. Tapi kita seringkali saudaraku kita meraih kembali. Kita mengambil kembali saudaraku. Kita mau menerima semua itu. Sehingga apa yang kita terima saudaraku, apa yang kita derita, lemah, putus asa. Mari saudaraku, ini tidak patut kita jalani. Ini saudaraku tidak boleh lagi kita terima. Ini saudaraku jangan kita terus ditekan bahwa kita ini adalah diberikan saudaraku perkataan-perkataan bantahan. Saudaraku. Mari. Kalau dia bisa dengan kasih mengampuni saudaraku. Mari. Dia juga sudah menerima apapun saudaraku yang ada dalam hidup kita. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Puji Tuhan. Hal apa lagi saudaraku? Mari pencobaan. Pencobaan saudaraku. Mari kita buka Injil Markus. Markus pasalnya yang ke-15. Semua ini saudaraku Tuhan kerjakan pada waktu dia menjalani semuanya sampai dia mati di atas kayu salib. Markus 15, kita baca ayatnya yang ke-33. Markus pasal 15 ayat 33. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Sampai di situ saudaraku. Mari. Dan hanya Injil Markus saudaraku, hanya Markus yang menulis tentang ayat ini. Yang berkata saudaraku tertulis bahwa ayatnya yang ke-36. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata. Dan Yesus saudaraku menerima bulu itu. Menerima saudaraku bulu itu. Dan dia minum anggur asam itu. Saudara kasih Tuhan. Bulu. Dalam bahasa Greka dipakai kata saudaraku metron. Dari kata metron inilah ada bahasa Indonesia. Meter. Kalau bicara meter berarti ukuran. Berarti saudaraku ukuran. Jadi penderitaan Yesus saudaraku sampai dia mengebuskan nafas yang terakhir itu diukur oleh Bapa. Itu diukur saudaraku oleh Bapa. Oleh karena itu dalam Wahyu pasal 11. Kepada Yohanes saudaraku juga diberikan satu batang saudaraku sebagai tongkat pengukur rupanya. Kehidupan gereja saudaraku orang Kristen itu diukur. Di pekarangan saudaraku diukur. Di ruang kudus diukur saudaraku. Sampai ruang maha kudus itu ada ukurannya. Semua saudaraku diukur. Tetapi mari dia menerima saudaraku satu ukuran yang diberikan oleh Bapa. Dia menerima saudaraku dan dia minum anggur asam itu.
Dia tidak saudaraku menolak ukuran Bapa, tidak. Penderitaan saudaraku, pencobaan yang dia alami saudaraku, dia jalani, dia tahu itu diukur dan dia harus minum. Agar saudara kasih Tuhan tidak lagi saudara menderita. Di dalam apa? Di dalam pencobaan-pencobaan saudaraku. Di dalam masalah-masalah kita. Di dalam problem kita saudaraku, persoalan kita. Tidak lagi saudaraku kita menerima sesuatu yang jauh lebih daripada apa yang kita mampu. 1 Korintus pasalnya yang ke-10. 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Yesus di atas kayu salib, saudaraku. Dia sudah menerima ukuran penderitaan yang paling, saudaraku. Berapa nilai kita, saudaraku? Berapa kekuatan yang kita ingin berikan kepada penilaian itu, saudaraku. Dia sudah menanggung itu di atas kayu salib. Oleh karena itu ketika saudara anggur atam itu dicucukkan kepada sebatang bulu, saudaraku. Dan dia minum. Maka bagaimanapun saudaraku menurut pandangan saudara, pikiran saudara, betapa beratnya, betapa susahnya pencobaan yang saudara alami. Tertulis dalam firman Allah, pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Haleluya. Tetapi kembali saudaraku, kita seringkali menganggap betapa beratnya pencobaan kita. Tapi mari hari ini saudaraku, kita belajar bahwa Yesus sudah menerima itu di atas kayu salib. Ketika sebatang bulu saudaraku dicucukkan kepada anggur asam. Dan diberikan dia kepada dia minum saudaraku. Dan dia minum. Dia minum saudaraku, dia tidak menolak. Dia tahu bahwa hidup kita saudaraku akan mengalami masalah. Hidup kita saudaraku akan mengalami pencobaan. Tetapi ketahuilah, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Haleluya. Yang tidak saudaraku melebihi kekuatan kita, dikatakan. Tidak melebihi kekuatan manusia. Karena dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kenapa saudaraku? Karena dia sudah menanggung itu di atas kayu salib. Sebatang bulu saudaraku sudah dia terima. Ukuran itu sudah dia terima. Dia terima saudaraku sepenuhnya. Mari saudaraku. Kembali lagi saya katakan jangan kita mengambil saudaraku bulu itu. Kita tidak akan kuat saudaraku menanggung bulu yang diterima oleh Yesus. Tapi berapa kali saudaraku kita mengambil bulu itu. Kita mengukurkan ya saudaraku dengan pencobaan kita. Oleh karena itu saudaraku tidaklah heran kalau kita merasa bahwa pencobaan itu begitu berat saudaraku. Yang membuat kita terbungkuk-bungkuk menjalaninya saudaraku. Padahal Tuhan bilang pencobaan yang kamu alami sesungguhnya adalah pencobaan biasa. Karena yang harusnya kamu alami sudah aku tanggung di atas kayu salib. Haleluya. Masalah yang kau hadapi seharusnya sudah yang kau harus alami dan hadapi. Sudah aku tanggung di atas kayu salib. Haleluya. Mari saudaraku, jalani hidup ini dengan penuh keyakinan. Bahwa dia sudah menderita untuk kita. Dan kita tidak akan menderita lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Bukan hanya hari ini saudaraku. Bukan hanya hari ini kita memperingati kematian Tuhan saudaraku. Lalu besok kita kembali lagi. Jangan saudaraku. Dia mati sekali untuk selama-lamanya. Dia berkorban sekali untuk selama-lamanya. Dia menerima semua yang kita sudah baca, yang kita sudah pelajari hari ini. Untuk selama-lamanya. Jangan biarkan lagi, saudaraku. Dirimu mengambil alih. Mengambil alih, saudaraku. Apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Kita lihat lagi. Kaya dan miskin. Kekayaan dan kemiskinan, saudaraku. Kita buka. Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-19. Injil Yohanes pasalnya yang ke-19.
Kita baca ayatnya yang ke-28. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sengaja Tuhan, apa pelajarannya buat kita saudaraku? Dari 3 ayat ini. Yang pertama, supaya apa yang tertulis digenapi. Supaya genaplah apa yang tertulis. Yesus berkata, aku haus. Aku haus. Dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Ketika Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu. Kalau engkau minum air dari sumur ini, maka engkau akan haus lagi. Tapi apabila engkau meminum air yang kuberikan padamu, maka kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7, Yesus berkata, barang siapa haus, marilah datang kepadaku dan minumlah. Saudara kasih Tuhan. Yesus berkata menjelang dia, saudaraku, ketika dia menjelang kematian menjemput dia, saudaraku. Apa yang dia katakan? Aku haus. Aku haus. Supaya apa? Supaya genaplah firman Tuhan, saudaraku. Supaya genaplah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kita buka 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Supaya genaplah saudaraku apa yang tertulis dalam firman Allah. Kita baca ayatnya yang ke-9. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Amin. Sering kasih Tuhan. Dia yang kaya dengan firman. Dia yang kaya selaku dengan roh. Supaya genap apa yang tertulis. Maka dia harus berkata, aku haus. Sebagai satu fakta saudaraku. Sebagai satu kenyataan. Sebagai satu pernyataan juga dari Yesus. Bahwa dia haus. Kenapa dia haus saudaraku? Karena dia telah menyerahkan semua saudaraku keberadaannya. Apa yang pertama saudaraku yang membuat dia haus? Firman. Firman itu saudaraku dia berikan sepenuhnya untuk kita. Haleluya. Firman itu saudaraku dia bentangkan sepenuhnya untuk kita saudaraku. Tidak lagi hal-hal saudaraku yang tersembunyi bagi kita. Dan dia katakan aku haus. Dan yang kedua saudaraku dia menyerahkan saudaraku dia memberikan Roh Kudus itu bagi kita. Agar kita saudaraku yang haus ini tidak lagi menjadi haus. Haleluya. Agar saudaraku kita tidak lagi saudaraku seperti perempuan Samaria yang meminum air dari sumur itu. Gak akan haus lagi. Tapi saudaraku kita minum air hidup yang dari Yesus itu saudaraku. Maka kita tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Maka Roh Kudus itu akan seperti aliran-aliran air saudaraku yang akan membawa kita kepada kehidupan demi kehidupan saudaraku. Sehingga kemanapun kita berada, kita menjadi obat bagi banyak orang. Haleluya. Kita menjadi berkat bagi banyak orang saudaraku. Mari dia berikan semuanya itu untuk kita. Untuk apa saudaraku dia berikan itu untuk kita? Untuk apa? Kalau Yesus saudaraku memberikan sesuatu untuk kita, pasti ada sesuatu saudaraku yang kita butuhkan. Mari kita buka. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-14. Wahyu pasalnya yang ke-14. Wahyu pasal 14 kita baca ayatnya yang ke-6. Wahyu 14 ayatnya yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya, tengah-tengah langit dan padanya
Ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bangsa dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang telah disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Sampai di situ, saudara. Tadi kalau saudara kembali kepada Yohanes pasal 19, ayat 28 Yesus berkata, aku haus. Ayat 29 saudaraku, dia menerima kembali anggur asam. Dia minum saudaraku, yang dicucukkan dengan sebatang hisop kalau menurut Yohanes. Tapi menurut Markus saudaraku, sebatang bulu. Nah, dia minum saudaraku anggur asam itu. Baru dia berkata, sudah selesai. Matilah dia. Saudara yang kasih Tuhan, mari segala sesuatunya, kekayaan dia, saudaraku, dia sudah berikan bagi kita. Kekayaan ini tidak bisa kita beli, saudaraku, dengan uang. Tidak bisa, saudaraku, kita bayar dengan segala sesuatunya. Tapi kita dapatkan dengan cuma-cuma. Air, saudaraku, yang tidak membuat kita haus lagi. Roh Kudus, saudaraku, yang membuat kita juga, saudaraku, mendapatkan satu kekuatan yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dan dia berikan itu, saudaraku. Anggur asam itu dia minum. Apa anggur asam itu, saudaraku? Kitab Wahyu dengan jelas berkata, anggur asam itu adalah anggur murka Allah. Saudara yang kasih Tuhan, dengan kehausan yang dia miliki, saudaraku, dia memberikan kita, saudaraku, kelimpahan. Kekayaan, saudaraku, yang dia miliki, dia menjadikan dirinya miskin. Agar kita kaya. Kaya dalam apa? Kaya dalam firman dan kaya dalam Roh Kudus. Maka, saudaraku, ketika kita kaya dan dalam firman dan dalam Roh Kudus, saudaraku, maka anggur murka Allah lagi tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus sudah minum, saudaraku, anggur murka Allah itu. Dia kaya menjadikan dirinya miskin, saudaraku. Sampai dia, saudaraku, mengisi. Dia menerima, saudaraku, semuanya itu. Ingat, saudaraku, apa yang Tuhan berikan itu selalu ada korban yang harus dia bawa. Dia terima, saudaraku, semuanya itu. Tapi bukan berarti nanti dia akan masuk, saudaraku, kasih Tuhan dalam 3,5 tahun aneh besar. Tidak. Tapi, saudaraku, dia berbicara kepada kita hari ini. Bahwa dia yang kaya telah menjadi miskin agar kita yang miskin menjadi kaya, saudaraku. Untuk apa? Untuk apa, saudaraku, kita menerima semuanya itu? Agar jangan sampai, saudaraku, kita masuk menerima anggur murka Allah. Karena kita, saudaraku, tidak punya firman dan Roh Kudus. Konsekuensinya ada anggur asam, saudaraku. Ada anggur asam. Kita akan tertinggal, saudaraku. Satu berkat yang sekali lagi, saudaraku, kita tidak harus menerimanya, saudaraku, penderitaan itu, tapi kita berkat yang kita harus terima. Tapi, saudaraku, karena kita menganggap bahwa apa yang dimasukkan, saudaraku, adalah berkat-berkat jasmani, saudaraku. Kekayaan, saudaraku. Dalam Yohanes pasal yang ke-12. Ketika, saudaraku, Maria mempersembahkan, saudaraku, minyak narwastu, saudaraku. Yudas berkata apa? Lebih baik diberikan kepada orang-orang miskin. Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan itu karena dia mengingat akan penguburanku. Dia mengingat, saudaraku, akan penguburanku. Jadi mari, saudaraku, kalau kita diberkati, ingat kematian Tuhan, saudaraku. Ingat pengorbanan Tuhan. Mari, saudaraku, kita jangan seperti Yudas. Mari, saudaraku, kita kembalikan semua itu untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Mari. Hari ini kita memperingati satu pengorbanan Tuhan yang paling luar biasa dalam hidup kita.
Jangan biarkan dirimu, saudaraku. Jangan biarkan dirimu menderita di alam maut nanti. Jangan biarkan dirimu menderita karena sakit hati. Jangan biarkan, saudaraku, dirimu menderita karena engkau menganggap engkau masih hidup dalam kutuk. Jangan biarkan dirimu menderita karena pencobaan-pencobaan yang ada. Jangan biarkan, saudaraku, dirimu menderita karena engkau putus asa. Jangan biarkan engkau menderita nanti karena engkau mengabaikan firman dan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan dan serahkan bagi kita. Mari saudara Tuhan, kita akan memperingati kematian Tuhan. Kita akan lanjut nanti, saudaraku, pada waktu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan dalam ibadah raya tanggal 16 April nanti. Tuhan memberkati kita. Kita siapkan hati kita siapkan, saudaraku, seluruh keberadaan kita, mulut dan lidah bibir kita, saudaraku, untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari saya jemput bangkit berdiri. Kita angkat pujian, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Dia menderita menggantikan kita. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih apa yang seharusnya kami terima telah Engkau tanggung di atas kayu salib. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Upah dosa ialah maut, telah Yesus terima dan tanggung di atas kayu salib. Sebelum kematian datang, dia berdoa bagi Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, jangan kita menjadi seperti penyamun
yang tetap menutup hatinya. Tapi marilah, Tuhan tidak mau engkau terus menderita dalam sakit hatimu. Tuhan ingin saudaraku engkau menerima keselamatan yang Tuhan sediakan. Tuhan ingin saudaraku engkau membuka hati dan menerima damai sejahtera yang telah Tuhan tinggalkan bagi kita. Tuhan telah terima di atas kayu salib semua kutuk-kutuk kita. Tidak lagi kutuk, saudaraku. Jangan raih kembali kutuk itu dalam hidupmu. Jangan kau putus asa. Semua bantahan, saudaraku. Semua pikiran, semua perkataan telah Yesus terima di atas kayu salib. Jangan kau mengambil lagi, saudaraku, bahwa engkau lemah, bahwa engkau putus asa, bahwa engkau tidak kuat, bahwa engkau adalah manusia yang gagal, bahwa engkau tidak bisa berbuat sesuatu. Mari, dia telah tanggung itu di atas kayu salib. Bantahan itu dia telah tanggung di atas kayu salib. Jangan kau ambil lagi, jangan kau raih lagi. Mari, dia telah terima itu semua di atas kayu salib. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, mari biarkan kita baru boleh menikmati satu berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga kita tidak lagi menderita, karena dia telah menderita untuk kita. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Amin, haleluya. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus. Oh, terlalu besar.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhan. Ya ku datang. Sana ku dapat tangguh. Oh, ku datang pada salib itu. Ku datang. Bapak Rusmin, Bapak Edward, Bapak Agung, Stefanus Daryono, Bapak Riyadi Janaso, Bapak Gerard, Bapak Agus Lumban Toruan, Bapak Yonas Kuncoro, Bapak Teguh Santoso, Bapak Yosi Apianto, Bapak Edi Suryana, Bapak Budi Santosa, Bapak Timotius Leong, Bapak Freddy Supriyadi, Bapak Michael Wijaya, dan Saudara Bondan. Oh, haleluya. Mari katakan lagi, ku datang pada salib. Kami datang pada salib itu. Kami letakkan segala apapun yang selama ini mengikat kami. Selama ini membuat kami menderita. Kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami tidak mau lagi mengambilnya. Tapi kami menerima Tuhan pengganti masalah yang mengikat kami itu. Dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Sehingga menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang baik, apa yang mulia, apa yang patut didengar, apa yang patut dipikirkan, apa yang patut kami lakukan, itu yang kami akan kerjakan dalam hidup ini Tuhan. Kami tidak mau lagi Tuhan meraih, mengambil apa yang sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah menanggung itu semua di atas kayu salib. Dan kami akan berjalan Tuhan dari iman kepada iman. Kami akan berjalan dari pengharapan sampai kepada pengharapan. Sehingga kami Tuhan akan mengalami kemenangan sampai kepada kemenangan. Karena Injil Kristus adalah kuasa Allah yang akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami akan memperingati kematian-Mu Tuhan. Berkati kami, layakan kami, perkenankan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami.
hambamu, staf-staf hambamu, umat-umatmu dan hamba-hambamu yang ada. Perkenankan kami Tuhan untuk layak berdiri di hadapanmu, untuk menerima tubuh dan darahmu Tuhan. Dan kami Tuhan berdoa bagi roti dan anggur ini, berkati dengan firman-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga menjadi tubuh dan darah-Mu, kami siap makan dan minum, dan kami terima berkat-berkat yang daripada Tuhan, yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meteraikan semuanya ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kau berikan
kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita terima tubuh Tuhan sebagai pengganti apa yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini. Dia berikan tubuhnya untuk kita, untuk memerdekakan kita, untuk menghidupkan kita, untuk memampukan kita, untuk memberikan kekuatan-kekuatan kepada kita. Sehingga kami Tuhan boleh menjalani semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan akan sempurnakan dengan darahnya. Angkat cawan di tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian pula yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sempurnalah karyamu. Sempurnalah pengorbananmu. Selesailah sudah apa yang selama ini mengikat kami. Selesailah sudah apa yang selama ini membuat kami menderita. Dan kami nyatakan dalam nama Yesus, selesai sudah. Mulai hari ini kami akan berjalan dalam hidup yang baru. Kami akan berjalan dalam iman dari iman Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory, 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 glory. Terima kasih. Terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami meteraikan semuanya ini. Sehingga jadilah menurut apa yang kami katakan dan kami imankan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan. Puji Tuhan, sambil mempersiapkan, kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Nanti Bapak Berry berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih kalau hari ini kembali kami diingatkan bahwa Engkau sudah menebus dosa kami. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, pada saat ini kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, Kau boleh kuduskan, dan ini boleh layak menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang bertugas kolektor mohon mempersiapkan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah